Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 4A. Hari ini kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada 4. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pecahan murni. Contohnya 3/5. 3 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Pecahan murni, pembilang lebih kecil daripada penyebut. Yang kedua, pecahan tidak murni. Contohnya 12/5. 12 adalah pembilang, 5 adalah penyebut. Pecahan tidak murni di mana pembilang lebih besar daripada penyebut. Contoh pecahan selanjutnya adalah pecahan campuran, terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contoh 3 1/3, di mana 3 adalah bilangan bulat dan 1/3 adalah pecahan. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 1000-an dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan koma. Contohnya sebagai berikut. Kemudian persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang contoh 8% artinya adalah 8/100. Dibaca 8%. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut ini cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang, lebih besar dari penyebutnya yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini kakak punya dua cara untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Dari kedua cara yang akan kakak sampaikan ini, nanti adik-adik bisa pilih mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba latihan soal. Misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Hasilnya 1. Nah, 1 ini sudah yang terkecil, tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa kali tadi kita kurangkan. 1,
2 kali. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas di bagian pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Oke, kakak berikan contoh lagi biar lebih paham lagi. Misalnya ada contoh soal 17/5. Kita pakai cara yang pertama dulu dengan pembagian Porogapet. Nah, kita bagikan nih pembilangnya yaitu 17 dengan penyebutnya yaitu 5. Berarti 5 kali berapa nih yang hasilnya 17 atau mendekati 17? Dikali 3. Hasilnya yaitu 15. Nah, sekarang kita kurangkan 17 dikurangi 15. Sisanya 2. Nah, hasilnya yang 3 ini kita pindahin ke yang depan sini nih. Sisanya kita taruh di atas. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama yaitu 5. Jadi 17/5 itu sama dengan 32/5. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil. Baik, kita kurangkan. 17 dikurangi 5 sama dengan 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, 7 masih bisa dikurangkan 5, sisanya adalah 2. Nah, kita hitung nih berapa kali kita kurangkan tadi. 1, 2, 3. 3 kali. Nah, karena 3 kali, maka hasil bagian depannya sini adalah 3. Tadi sisanya kan masih 2 tuh. Kita taruh di bagian pembilang yang atas sini. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama yaitu 5. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama yaitu 32/5. Nah, berikut ini video cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita akan belajar cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, silakan adik-adik perhatikan dengan seksama agar adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Langsung ke materinya. Di sini sudah ada soal yaitu 1, 2/3. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa ya. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Mengerti ya adik-adik? Langsung ke cara mengubahnya. Caranya adalah kita tulis dulu per 3 ya. Kita tuliskan per 3 dulu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita kalikan antara penyebut dan bilangan bulat atau 3 dengan 1 itu kita kalikan. Kemudian ke atas kita tambahkan, maka menjadi 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 1 itu 3 ditambah 2, maka hasilnya menjadi 5. Per bawahnya adalah penyebutnya 3 menjadi 5/3, maka hasilnya menjadi 5/3. Kita coba dengan soal kedua. Kita tuliskan sama dengan per, berarti ini penyebutnya adalah 5, maka per 5. Sama seperti tadi, kita kalikan 5 dikali 2 ditambah 3 sama dengan, adik-adik perhatikan 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13 per penyebutnya 5. Maka hasil akhirnya adalah 13/5. Satu contoh lagi. Kita langsung kalikan saja ya. 4 dikali 7 hasilnya 28. 28 ditambah 2 itu hasilnya adalah 30, maka menjadi 30/7.
Gampang ya? Itulah tadi cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa.